Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Joyo. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Ethernet switching pada mata kuliah CCNA NRS. Oke, materi yang akan saya jelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, enkapsulasi Ethernet. Yang kedua, data sublayers. Yang ketiga, MAC sublayers. Yang keempat, standard Ethernet di MAC sublayers. Yang kelima, MAC address dan hexadesimal. Yang keenam, decimal and binary equivalent of 0 to F hexadesimal. Yang ketujuh, selected decimal, binary and hexadesimal equivalent. Yang kedelapan, Ethernet MAC address. Yang kesembilan, broadcast MAC address. Yang ke-10, multicast MAC address. Yang ke-11, frame forwarding method of Cisco on Cisco switches. Yang ke-12, cut-through switching. Dan yang ke-13, auto MDIX. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah enkapsulasi Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini, dengan yang salah satunya adalah linear cable atau WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk twisted pair, tautan serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet adalah teknologi LAN yang paling banyak digunakan saat ini. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga dari teknologi yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3 jaringan. Ethernet mendukung bandwidth data dari 10 MB per second hingga 100.000 MB per second atau 100 GB per second. Ethernet juga bergantung pada dua sub lapisan yang terpisah dari lapisan data link untuk beroperasi logical link control atau LLC dan sub lapisan atau MAC. Data link sublayers. Protokol LAN atau MAN IEEE 802 termasuk Ethernet menggunakan dua sublayer terpisah dari lapisan data link untuk beroperasi. Mereka itu ada Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Oke, yang sekarang saya akan jelaskan adalah LLC sublayer. Ethernet LLC sublayer menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini biasanya antara perangkat lunak jaringan dan perangkat keras. Sublayer LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya paket IPv4 dan menambahkan kontrol informasi untuk membantu memberikan paket ke node tujuan LLC. Diimplementasikan dalam perangkat lunak dan pelaksanaannya independen dari perangkat keras dalam komputer. LLC dapat dianggap perangkat lunak driver untuk NIC. Driver NIC adalah program yang berinteraksi langsung dengan hardware pada NIC untuk melewatkan data antara sublayer MAC dan media fisik. Baiklah, selanjutnya adalah MAC sublayer. MAC merupakan sublayer bawah dari layer data link. MAC diimplementasikan dalam perangkat keras atau hardware dan biasanya di komputer NIC. Spesifik ditentukan dalam standar IEEE 802.2. Ethernet MAC sublayer memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu media access control dan enkapsulasi data. Dan di sini saya lampirkan juga contoh gambarnya. Oke, materi selanjutnya adalah MAC sublayers. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Ethernet MAC memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu yang pertama enkapsulasi data dan yang kedua kontrol akses media. Enkapsulasi data, proses enkapsulasi data mencakup perakitan bingkai sebelum transmisi dan pembongkaran bingkai pada saat penerimaan bingkai. Dalam membentuk frame, lapisan MAC menambahkan header dan trailer ke lapisan jaringan PDU. Enkapsulasi data menyediakan tiga fungsi utama. Yang pertama adalah pembatas bingkai, yaitu proses pembingkaian
yang memberikan pembatas penting yang digunakan untuk mengidentifikasi sekelompok bit yang membentuk bingkai. Bit delimiting ini menyediakan sinkronisasi antara node pembancar dan penerima. Kemudian yang kedua adalah addressing, yaitu proses enkapsulasi berisi layer 3 PDU dan juga menyediakan pengalamatan lapisan data link. Dan yang terakhir adalah deteksi kesalahan atau error. Setiap bingkai berisi cuplikan yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan transmisi. Standard Ethernet di MAC sublayer. Oke, ingatlah bahwa legacy Ethernet menggunakan topologi bus atau hub. Adalah media yang digunakan bersama setengah duplex. Ethernet melalui media setengah duplex menggunakan metode akses berbasis pertengkaran. Deteksi multi-akses atau tumbukan rasa pembawa atau CSMA atau CD. Ini memastikan bahwa hanya satu perangkat yang mentransmisikan secara bersamaan. CSMA atau CD memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi media setengah duplex yang sama. Mendeteksi tabrakan ketika lebih dari satu perangkat mencoba mengirim secara bersamaan. Ini juga menyediakan algoritma backoff untuk pengiriman ulang. LAN Ethernet saat ini menggunakan switch yang beroperasi dalam duplex penuh. Komunikasi duplex penuh dengan saklar Ethernet tidak memerlukan kontrol akses melalui CSMA. Oke, materi selanjutnya akan saya jelaskan adalah MAC address dan hexadesimal. Dalam jaringan, alamat IPv4 direpresentasikan menggunakan sistem angka 10 baris desimal dan sistem angka biner basis 2. Alamat IPv6 dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem 16 basis heksadesimal. Untuk memahami heksadesimal, Anda harus sangat terbiasa dengan biner dan desimal. Sistem penomoran heksadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit heksadesimal. Digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit dapat diekspresikan hanya dengan menggunakan 12 nilai heksadesimal. Angka tersebut membandingkan nilai desimal dan heksadesimal setara untuk biner 0000 hingga 1111. Oke, materi selanjutnya adalah decimal and binary equivalence of 0 to F hexadecimal. Mengingat bahwa 8 bit atau 1 byte adalah pengelompokan biner yang umum. Biner 000000 hingga 11111111 dapat direpresentasikan dalam heksadesimal sebagai rentang 00 hingga FF, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Baiklah, selanjutnya adalah selected decimal binary and hexadecimal equivalence. Oke, kalian bisa lihat ini gambarnya salah satu contoh seperti gambar yang sebelumnya, tetapi dalam bentuk yang lebih kompleks. Saat menggunakan heksadesimal, angka 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. Misalnya dalam tabel, nilai biner 0000 1010 ditampilkan dalam heksadesimal sebagai 0A. Ethernet MAC address. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan dibagikan. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan perangkat tujuan atau NIC pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang diekspresikan menggunakan 12 digit heksadesimal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, karena byte
sama dengan 8 bit. Kita juga bisa mengatakan bahwa alamat MAC panjangnya 6 byte. Oke, bisa lihat dari gambar yang saya tampilkan berikut ya. Baiklah, materi selanjutnya adalah broadcast MAC address. Bingkai siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki alamat MAC tujuan FF, 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 FF dalam heksadesimal, 48 orang dalam biner. Yang kedua, semua port switch Ethernet kebanjiran kecuali port yang masuk. Yang ketiga, ini tidak diteruskan oleh router. Klik mainkan dalam animasi untuk melihat bagaimana bingkai siaran diproses. Dalam contoh ini, alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan sama-sama disiarkan. Itu saya tampilkan contoh gambarnya ya. Multicast MAC address. Frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur multicast Ethernet adalah sebagai berikut. Yang pertama ada alamat MAC tujuan 01005E. Ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv4 dan alamat MAC tujuannya adalah 3333. Ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv6. Yang kedua, ada alamat MAC tujuan multicast lain yang dicandangkan ketika data yang dienkapsulasi bukan IP, seperti Spanning Tree Protocol atau STP dan Link Layer Discovery Protocol atau LLDP. Yang ketiga adalah semua port switch Ethernet dibanjiri kecuali port yang masuk, kecuali switch dikonfigurasi untuk multicast snooping. Dan yang terakhir ini tidak diteruskan oleh router, kecuali router dikonfigurasi untuk merutekan paket multicast. Baiklah, materi selanjutnya adalah frame forwarding methods on Cisco switches. Seperti yang Anda pelajari dalam topik sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Dengan switch Cisco sebenarnya ada dua metode penerus frame dan ada alasan bagus untuk menggunakan satu daripada yang lain. Tergantung pada situasinya juga sih. Switch menggunakan salah satu metode penerus berikut untuk berpindah data antara port jaringan. Yang pertama adalah pengalihan start and forward. Metode penerusan frame ini menerima seluruh frame dan menghitung CRC. CRC menggunakan rumus matematika berdasarkan jumlah bit per atau 1 second lah. Jadi jumlah bit dalam 1 second dalam bingkai untuk menentukan apakah frame yang diterima memiliki kesalahan. Jika CRC valid, saklar atau switch mencari alamat tujuan yang menentukan antar muka keluar dan kemudian frame diteruskan keluar dari port yang benar. Terus yang kedua adalah cut-through switching. Metode penerusan frame ini meneruskan frame sebelum sepenuhnya diterima. Minimal alamat tujuan frame harus dibaca sebelum frame dapat diteruskan. Baiklah, materi selanjutnya adalah cut-through switching. Dalam cut-through switching, switch bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi tidak lengkap, switch hanya buffer dari frame untuk membaca alamat MAC tujuan, sehingga dapat menentukan port mana yang harus meneruskan data. Alamat MAC tujuan terletak di 6 byte pertama dari frame setelah pembukaan. Switch mencari alamat MAC tujuan dalam tabel switchingnya, menentukan port interface keluar dan meneruskan frame ke tujuannya melalui port switch yang ditunjuk. Saklar atau switch tidak melakukan kesalahan saat memeriksa bingkainya. Selanjutnya, klik mainkan dalam animasi untuk mendemonstrasikan proses switching cut-through. Ada dua varian cut-through switching. Yang pertama adalah fast forward switching. Fast forward switching menawarkan tingkat latensi terendah.
Peralihan cepat segera meneruskan paket setelah membaca alamat tujuan, karena peralatan cepat mulai penerusan sebelum seluruh paket diterima. Mungkin ada kalanya paket-paket diteruskan dengan kesalahan, tapi ini jarang sekali terjadi. Dan NIC tujuan membuang paket yang salah pada saat diterima. Dalam mode maju cepat, latensi diukur dari bit pertama yang diterima ke bit pertama yang dikirim. Perpindahan maju cepat adalah metode pemangkasan biasa. Dan yang kedua adalah fragment free switching. Fragment free switching adalah switch yang menyimpan 64 byte pertama fragment sebelum meneruskan. Perpindahan bebas fragment dapat dilihat sebagai kompromi antara switching start and forward dan fast forward switching. Alasan switching fragment bebas menyimpan hanya 64 byte pertama dari frame adalah bahwa sebagian besar kesalahan jaringan dan tabrakan terjadi selama 64 byte pertama. Pergantian bebas fragment mencoba untuk meningkatkan peralihan maju dengan melakukan pemeriksaan kesalahan kecil pada 64 byte pertama dari frame untuk memastikan bahwa tidak terjadi tabrakan sebelum meneruskan frame. Materi selanjutnya adalah Auto MDIX. Jenis kabel yang dibutuhkan tergantung pada jenis perangkat yang saling terhubung. Misalnya, gambar yang mengidentifikasi jenis kabel yang tepat yang diperlukan untuk menghubungkan antara switch to switch, switch to router, switch to host, atau perangkat router to host. Kabel crossover digunakan saat menghubungkan perangkat sejenis, dan kabel straight through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.